Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Dwi Anggraini. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu gender, apa itu bias gender, dan bentuk-bentuk bias gender dan contohnya dalam sehari-hari. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu gender. Gender adalah peran, tanggung jawab, dan sifat yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki maupun perempuan. Gender pastinya berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah sifat biologis yang melekat pada tubuh manusia. Misalnya, laki-laki memiliki penis dan dapat menghasilkan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, serta mampu mengalami menstruasi dan hamil. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial. Misalnya, perempuan dianggap harus diam di rumah, mengurus rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar. Padahal peran ini sebenarnya bisa dibagi secara merata. Bias gender adalah perlakuan tidak adil yang dialami seseorang hanya karena perbedaan gender. Bias gender memiliki beberapa bentuk, antara lain subordinasi, marginalisasi, double burden, stereotip, dan kekerasan berbasis gender. Yang pertama, subordinasi. Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Contohnya, perempuan dianggap tidak cocok menjadi pemimpin hanya karena dianggap emosional. Yang kedua, marginalisasi. Bentuk peminggiran salah satu gender yang membuatnya sulit berkontribusi dalam bidang pekerjaan tertentu. Salah satu contoh marginalisasi gender adalah pembagian gaji yang tidak setara. Misalnya, seseorang perempuan dan laki-laki bekerja di posisi yang sama dengan tanggung jawab yang sama, tetapi perempuan menerima gaji yang lebih rendah hanya karena dianggap pekerjaan tambahan atau sekedar membantu ekonomi keluarga saja. Ketiga, double burden. Double burden atau beban ganda adalah kondisi di mana perempuan yang sudah bekerja di rumah tetap dituntut untuk mengurus rumah tangga sendirian. Akibatnya mereka menanggung beban ini dua kali lipat. Keempat, stereotip. Stereotip adalah pelabelan yang kaku, misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, sedangkan perempuan harus lembut dan boleh menangis. Stereotip ini membatasi kebebasan seseorang dan dapat berdampak negatif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Seperti ini, contoh pada perempuan di kolom komentar di salah satu aplikasi media sosial yang mengupload videonya menangis, tetapi kolom komentarnya baik-baik dan itu malah membuat simpati dari banyak orang. Sedangkan situasinya berbeda. Ketika laki-laki mengunggah video dirinya menangis, komentar yang muncul justru sering mempertanyakan, bahkan meremehkan. Ada yang berkata, baru tahu cowok bisa nangis dalam bahasa Jawa, atau komentar seperti, kok cowok nangis sih? Perbedaan respon ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang stereotip yang kaku. Perempuan dianggap wajar menangis karena identik dengan sifat yang lembut, sedangkan laki-laki dianggap tidak boleh menunjukkan kesedihan karena harus selalu kuat. Padahal kenyataannya menangis adalah bentuk emosi manusia yang wajar, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang kelima, kekerasan berbasis gender. Bentuk terakhir adalah kekerasan berbasis gender. Contohnya, satu, kekerasan dalam rumah tangga seperti suami yang memukul istrinya. Kedua, kekerasan seksual seperti pelecehan di transportasi umum. Ketiga, kekerasan dalam pacaran, misalnya pacar yang posesif, melarang pasangannya berteman, bahkan mengancam kalau tidak dituruti. Contoh nyata dalam kekerasan berbasis gender, contoh yang pertama, kalau kita melihat berita kasus KDRT, hampir setiap hari muncul di media, seperti contoh ini. Banyak laporan istri yang menjadi korban pemukulan, penganiayaan, bahkan ada yang sampai mengalami luka berat atau trauma psikologis. Contoh lain, kekerasan seksual juga sering diberitakan.
Kasus pelecehan di transportasi umum seperti di bus atau kereta masih sering terjadi dan menjadi keresahan masyarakat. Seperti berita ini, pada tahun 2022, sekitar 48,9% perempuan ternyata pernah mengalami masalah seksual di transportasi umum. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi pemikiran seksual di ruang publik sebanyak 1.451 kasus. Sementara itu, kekerasan dalam pacaran juga nyata adanya. Tidak sedikit remaja dan mahasiswa melapor mengalami hubungan yang tidak sehat, seperti pasangan yang mengontrol berlebihan, melarang pergaulan, hingga melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Kasus seperti ini sering kita temui dalam berita. Contohnya, hubungan posesif yang berakhir tragis karena salah satu pihak tidak bisa menerima perbedaan pendapat atau keinginan pasangannya. Kekerasan dalam pacaran ini menunjukkan bahwa hubungan yang seharusnya dibangun dengan rasa saling percaya justru berubah menjadi penuh tekanan, ancaman, bahkan kekerasan. Hal ini jelas merupakan salah satu bentuk bias gender yang berbahaya. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa bias gender masih banyak terjadi di sekitar kita. Sebagai generasi muda, kita perlu sadar bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk dihargai. Mari kita hentikan bias gender dan bersama-sama menciptakan kesetaraan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.